Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala wa ma kana nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu kaum muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan kita tidak pernah berhenti dan bosan mengacungkan rasa syukur yang sedalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengingat begitu rahmat karunia yang selalu dicurahkan oleh Allah kepada kita. Dan malam ini banyak sekali rahmat yang tengah kita terima. Satu saja kita kemukakan, kita mendapat rahmat pada saat ini dipertemukan dalam tholabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah saat yang paling mulia. Khairus sa'ah as-sa'ah fi thalabil ilmi. Sebaik-baik waktu adalah waktu yang sedang digunakan untuk menuntut ilmu. Kenapa begitu? Karena orang yang sedang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang sedang berperang menegakkan agama Allah fisabilillah. Jadi kelihatannya Allah tahu betul, Allah tahu benar bahwa untuk mendapatkan syahid bukan hanya harus memikul senjata kemudian bareng-bareng berangkat ke Palestina. Tidak hanya itu untuk mendapatkan syahid. Biarlah itu bagi orang yang bersemangat dan berkompeten serta ahli. Dan bagi kita yang tidak punya kemampuan dan tidak punya waktu untuk itu, bukan berarti kita tidak pernah dan tidak bisa menggapai mati syahid. Ada, diantaranya adalah al-maut fi thalabil ilmi, meninggal pada saat kita sedang menuntut ilmu. Karena Nabi kita secara tegas menyebutkan, man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar tentu dari rumah tujuan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi harta yarja', orang itu dihukum sama dengan fi sabilillah sampai dia kembali ke rumah. Jadi mana tahu nanti ada di antara kita menjelang sampai ke rumah sudah wafat, mungkin di tengah jalan atau mungkin sedang mendengarkan ceramah ini. Karena ada kejadian apa Ibu, dek terlampau lama lalu sedang mendengarkan ceramah, lalu sekali. Tidak apa-apa, karena itu mati syahid yang mengakibatkan langsung masuk ke dalam surga. Jadi tidak tanggung-tanggung. Orang yang keluar dari rumah tujuan menuntut ilmu itu adalah matinya mati syahid kalau dia meninggal. Dan itu tidak akan pernah ditemukan atau diperoleh oleh orang yang tidak ikut bermajelis ta'lim seperti kita ini. Itu rahmat yang tidak dapat kita ukur dengan apapun, yang perlu kita syukuri pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai dasar pengajian kita malam ini, ayat yang pertama saya sebut tadi, itu terdapat pada ayat-ayat awal surah Al-Fatah. Di situ ada satu ungkapan sakinah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu terjemahannya adalah ketenangan. Allah menyebutkan, وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah yang menurunkan ketenangan, kenyamanan ke dalam hati orang mukmin. Dan itu adalah hal yang sangat pokok Bapak dan Ibu sekalian. Sebab sakinah dan ketenangan yang ada di hati itu ukuran untuk segalanya.
Mari kita hadapi hidup ini dengan penuh ketenangan. Allah menyebutkan dalam ayat lain, lahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah lah tenang di malam dan tenang di siang. Di situ ada kalimat sakana. Itu yang diimalahkan menjadi sakinah. Tapi yang tak kalah penting adalah kita sampaikan dalam kesempatan ini, jangan kita meninggal dulu sebelum kita mendapatkan sakinah fil qulub, ketenangan di hati. Kenapa begitu? Karena kita sangat takut kalau mati mati sase. Kita sangat takut kalau mati waktu mati sase. Sebab perjuangan dari setan yang selalu menggoda kita pada setiap saat, itu makin kita dekat ke ajal itu, perjuangan mereka makin keras, makin berat. Kalau dapet pas di detik-detik kita mau berpisah dengan nyawa kita, itu tasia-lie, terpeleset. Makanya pada saat kita mau meninggal itu yang kita butuhkan adalah husnul khotimah. Dan kita sangat takut kalau yang datang kepada kita itu su'ul khotimah. Dalam doa yang selalu kita senandungkan, Allah mahtim bi ahsanil khotimah wala tahtim bi su'il khotimah. Tutuplah usia kami ya Allah dengan husnul khotimah, dan janganlah tutup usia kami wala tahtim alaina bi su'il khotimah, dan jangan kau tutup usia kami dengan su'ul khatimah, dengan jelek kesudahannya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah yaitu al-maut fil ibadah. Dia meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis lain, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah. Dia meninggal dalam melafazkan kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk dapat melafazkan kalimat la ilaha illallah itu memang perjuangannya tidak gampang. La ilaha illallah, meninggal sekali. Itu tidak gampang. Tetapi sebenarnya meninggal dalam kalimah la ilaha illallah itu makna intinya adalah al-maut fil ibadah. Meninggal dalam keadaan beribadah, termasuk sedang bermajelis taklim, sedang taklim, sedang mendengarkan pelajaran ini. Ada yang meninggal dalam sholat, ada kan meninggal dalam sholat pada saat sujud lagi. Nah kalau saat sujud itu justru yang kita baca adalah subhana rabbiyal a'la, kan tidak la ilaha illallah yang kita baca, itu husnul khotimah. Nah termasuk kita sedang mendengarkan ceramah, sedang bertaklim, belajar agama ini, itu juga husnul khotimah. Nah, jadi untuk mendapatkan husnul khotimah maka kita perlu modal sakinah. Nah itu kalimatnya itu juga itu hasanah yahsun. Dari hasanah juga kalimatnya. Jadi husnul khotimah yang kita inginkan, cara mendapatkannya adalah renggut dulu sakinah fil qulub. Bagaimana kita bisa tenang di hati. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib sebagai seorang sahabat yang Nabi kita mengakui, kalau saya itu adalah darul ilmi, saya adalah gudangnya ilmu, maka Ali babuhu, Ali adalah pintunya. Jadi memang Ali agak diistimewakan oleh Rasulullah. Kalau tidak akan mungkin Rasulullah berwasiat ketika saya meninggal yang memandikan saya adalah Ali. Ini pelajaran kami di Usuluddin dulu. Kenapa Ali yang diwasiatkan oleh Nabi untuk memandikan tubuhnya, jenazahnya, menandakan ada sesuatu yang ada pada Ali. Makanya Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali ilmu-ilmunya, tausiah-tausiahnya yang sampai hari ini menjadi rujukan. Ali bin Abi Thalib. Karena dia sudah menjadi muslim mulai semenjak dari kecil, mulai semenjak dari ketek. Nah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sakinah di dalam hidup, tenang di hati itu adalah suatu keniscayaan. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, sajo gawai, sajo karajo, yang ketenangan di hati itu
sangat perlu. Kenapa? Karena hidup itu akan bisa selesai, bersih, jeli, jelimet kalau awak tenang menghadapi. Saya pernah jamaah mengadu, Buya, ada apa? Kadang kalau Buya di mana kunci diletakkan dalam sembahyang takanannya. Betul tak, Bu? Allahu Akbar. Wajah tu wajahi. Dia teh kepala pintu terletaknya nak kunci itu. Kenapa teringat di dalam salat? Karena kita sudah tenang. Jadi lupa, takicu, kanealu, itu kena hidup gelisah saja. Untuk kita garis bawahi, tenang jo ele berbeda. Ele, lambiak, leak itu berbeda dengan tenang. Kalau ele, lambiak, leak, mandi pukul 8 setengah 2 baru selesai. Itu lain ceritanya tuh. Itu leak tuh. Itu perlu dibawa ke Buya Alizar tuh. Boleh dipermak stek. Iya enggak? Makan mulai pukul 8 makan pagi, setengah 10 baru selesai. Makan apa itu selama tabana? Itu leak namanya tuh. Tapi kalau sakinah, tenang di hati itu beda. Sakinah, tenang di hati itu adalah satu sikap tenang menghadapi hidup. Kalau dia ngomong, dia pikirkan dulu. Apakah kalimat yang keluar ini patut dan mungkin? Tidak patut saja, tapi masuk. Mungkin. Banyak yang patut Bapak Ibu, tapi tidak mungkin. Banyak yang mungkin, tapi tidak patut. Makanya patut dan mungkin itu adalah dua kata yang penuh dengan isi. Nah, orang tenang akan lari ke situ. Ketika dia ingin mengerjakan sesuatu, patut dan mungkinkah? Patut itu lebih kepada akal, rasional. Mungkin itu lebih kepada rasa ataupun hati. Jadi kedua-duanya harus pakai. Kalau secara otak, mungkin sudah masuk barang tuh. Tapi secara rasa mungkin belum. Ba'a rasonya. Kan seperti itu. Orang ada 4 orang dalam keadaan lapar bukan main. Kita mau makan di sini, secara akal tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita yang beli dengan uang kita. Tapi orang kelaparan tidak makan surang. Ba'a rasonya. Maka di sana dipakai patut dan mungkin. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada 7 yang akan kita kerjakan agar kita menjadi tenang dalam menghadapi hidup ini. Berapa? Ada 7. Selesai nan 7 aku waktu Isa masuk tentu awak berhenti. Yang pertama kata Ali, la taskhar syai'a. Jangan kita merendahkan siapapun. Jangan menghina siapapun, jangan memandang kecil siapapun di dalam hidup ini agar kita tenang. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 2 yang menyebabkan kita rawan untuk menghina, merendahkan teman. Pertama adalah kekayaan, yang kedua jabatan. Jadi dia awak kayu padanya, awak cenderung menghinanya. Aja ngecek jangan lewat jauh awak dan Bali mah kecil. Nah, jadi kekayaan itu sering mempengaruhi kita di dalam bersikap tidak wajar. Hati-hati. Kadang jabatan juga demikian. Karena saking tingginya jabatan, orang yang di bawah kita jabatannya, itu rawan sikap kita menghina dia. Padahal, kata ahli tasawuf, la taskhar man amamak, faman lam ya'lam, fa innahu waliyullah. Jangan kau hina orang yang berada di depanmu. Boleh jadi dia adalah, siapa tahu, dia adalah wali Allah, ibadahnya lebih mantap pada kamu. Ada cerita Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ceritanya begini. Ini terjadinya di Bogor. Ada kakek dengan cucu, nenek dengan cucu. Perempuan nenek apa kakek? Nenek. Belanja di minimarket dekat pom bensin itu kan sering ada minimarket. Setelah nenek ini mengambil apa yang dia inginkan bareng sama cucunya, pergilah ke kasir untuk membayar. Di belakang nenek itu ada seorang anak muda.
Yang anak muda itu secara tampilan rasanya ndak masuk dah. Sarawanyo levis cabiak-cabiak tuh. Nyo baru pi cabiak. Rencana Bu Alizar Kabalilo salai rencana. Nyo baru tepi cabiak. Batabuak-tabuak besi ngajo. Nah di belakangnya ada seorang lagi, seorang bapak. Nah ketika sang nenek tadi membayar, oleh kasih dihitung. Ternyata dia harus mengeluarkan uang untuk membayar 225. Sayang uangnya hanya 200.000. Kasir bilang, Nek, uang nenek masih kurang 25.000. Nenek mengatakan, waduh uang saya cuma segitu 200.000. Dilihat dari bentuk uang, lembaran 10.000 satu-satu, kemudian 5.000 yang banyak, yang paling banyak 2.000-an. Diduga nenek itu pengemis. Uang saya cuma ada 200.000. Nah, ntar begini aja Nek, ambil kue yang harganya 25.000, urungkan saja itu dulu. Dicari dan dicari, maka ditemukanlah sebuah kue yang harganya 25.000, nyopayuan ke cucunya dulu. Cu, ini kita urungkan dulu ya cu ya. Rupanya kok kue nampal yang disana oleh cucunya. Sambil meneteskan air mata, cucunya menjawab, enggak apa-apa Nek, anak muda ini belakang tadi, rambut panjang, serawa lepis baca-baca, nyuelo dompetnya keluar apa? Dia tarik dompetnya keluar, dia cabut uang 50.000, dilemparkan ke kaki nenek tadi. Setelah sampai di kaki nenek, nenek dikasih tahu, Nek, itu uang nenek jatuh. Lain kali kalau ngitung uang, hati-hati Nek, itu uang nenek. Enggak uang saya, uang nenek saya lihat dari belakang kok. Ntar kalau ibu enggak ngambil, orang lain yang ngambil. Sambil menggigil dia biar dek nenek kau. Dikasihkan sama kasir, masih ada kembaliannya 25.000. Bapak yang berdiri di belakang anak muda itu, Masya Allah, tampilanmu kayak begini, ibadahmu jauh saya ketinggalan dari kamu. Nah setelah dibayar nenek, anak muda ini bayar cuma 2 botol minuman siap saji. Dibayar dia lari, ambil Hondanya lari. Bapak itu sudah termenung saja, Masya Allah, suci hatimu nak. Saya pikir kita yang berada dalam ruangan ini, di samping belum pernah menyaksikan, mungkin belum pernah juga membuat yang seperti itu. Nah ini seorang anak muda, tampilannya seperti itu ibadahnya. Saya saja secara pribadi ketinggalan sama anak itu, kalau membuat yang seperti itu. Nek, itu uang nenek jatuh. Padahal uang siapa? Uang dia. Nenek, biar saya yang bayarkan. Enggak, dia nak butuh itu. Itu uang nenek jatuh. Nanti nenek dipermalukan di depan cucunya. Enggak uang saya, uang nenek. Saya lihat di belakang. Lain kali ngitung uang, hati-hati. Makanya jangan meremehkan siapapun. Bapak Ibu, kalau kita sudah menghormati siapapun, kemana kita pergi, yang ada hanyalah teman. Manusia adalah makhlukul ihsan. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah lupa kepada jasa. Ibu pi kabasa bareng batigo, pi makan ketupek, dibayar dek kawan. Apa ngana awak ke kawan yang membayar ketupek tadi? Bila lawak bisa membayarkan ketupek untuk inyo. Pasti orang berniat baik. Pasti orang berniat baik. Makanya kemana kita pergi, apapun yang kita lakukan, jangan memandang seseorang. Ketika Mekah itu sudah dikuasai, Ka'bah sudah berada di bawah genggaman kaum muslimin, Rasul berdiri di situ bareng dengan Abu Bakar, dengan Umar maksud saya. Nabi memanggil Bilal, Bilal ke sini. Maka Bilal pun datang, saya Rasul. Nah begini Bilal, kau naik ke Ka'bah dan kau azan. Saya, iya naik, suaramu kan bagus. Maka Bilal pun naik. Ibu tahu Bilal itu bercelana hitam dan tidak berbaju. Sedangkan kulitnya juga hitam, kayak peci saya. Jadi Sarawak hitam loh. Sehingga dari jauh, sama saya untuknya. Kulit je baju Sarawak. Kalau ada ekor pas. Tapi kuenya tidak ada. Nah melihat kejadian seperti itu, apa kata Umar? Rasul, ada apa? Kok dia yang disuruh? Nabi tidak melihat tekstualnya, tapi memahami kontekstualnya. Nabi tidak menceli anta surek, tapi nanti sirek. La taskhor, hai umat, jangan kau hina. Kursinya bisa lebih tinggi dari kursimu di sorga. Astagfirullah, kata Umar.
Sebab maksud Umar itu apa? Manga si hitam dia sudah manjat dan putih akan manjat. Itu maksudnya. Jangan dihina. Nah apalagi kalau orang itu benar-benar orang terhormat, ilmunya di atas kita, ibadahnya di atas kita, lalu kita hina dia, 2 kalilah dosa kita. Sedangkan siapa-siapa saja, budak hitam pekat sekalipun tidak boleh dihina. Fa innahu waliullah, boleh jadi dia adalah wali Allah. Doanya lebih makbul dari doa kita. Itu kunci bahagia yang pertama, Pak. Kunci ketenangan yang pertama. Jangan membeda-bedakan siapapun. Ketek, gadang, tua, muda, tinggal di kampung, tinggal di kota, pejabat, segala macam, rakyat biasa. Jangan diremehkan. Itu kunci untuk mendapatkan as-sakinah fil qulub, ketenangan di hati yang pertama. Nah, yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, untuk mendapatkan ketenangan, jangan larut di dalam kesedihan. Nah, jangan larut dalam kesedihan. Hidup ini memang sesuatu yang tidak bisa ditolak. Ali Kasim pernah mengecek, hidup ke bantu roda. Sekali ke teh, sekali ke bawah. Disitulah romantika kehidupan. Disitulah seni kehidupan. Ada 2 yang datang silih berganti. Saki sanang, kayo bansai, gampang sulit, ateh bawah, hitam putih. Ini sepasang-sepasang tadi itu. Tidak akan mungkin jalan itu mendatar saja. Pasti ada mendaki. Tapi sehabis-habis mendaki ada mendatar di atas. Kalau kita sudah berada jalan yang mendatar, siapkanlah diri untuk 2 kemungkinan. Mendaki sesudah itu atau menurun sesudah itu. Itulah kehidupan. Nah, kita itu kan pintarnya menerima untung, labo. Tapi kita sangat bodoh ketika ditimpa oleh musibah. Kalau awak sedang ditimpa oleh labo, Masya Allah, entahlah, jarak 1 kilo lah galak. Sagu marang orang ditakdir tu. Tapi ketika ditimpa musibah, kanai galih ko. Ani yang saya bantu ayam dia kuat. Mancali awak kena ancel yang gadang kecil. Masya Allah. Jangan larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena hidup itu gantian. Mungkin sekarang jatah teman sebelah. Kita sabar dulu. Kalau kita ditimpa oleh satu musibah, kita jangan larut, tapi cari hikmah dari musibah itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak sekali. Kalaulah tidak dimasukkan oleh saudara-saudaranya Yusuf itu ke dalam sumur, saya pikir tidak akan pernah jadi raja dia. Betul tidak? Pertama, adik dan kakaknya, kakak-kakak lah, karena Yusuf itu kecil, iri ke Yusuf, lantaran Yusuf sangat disayang oleh ayah. Berniatlah saudaranya membunuh Yusuf. Kan seperti itu. Dibawa ke hutan, setelah minta izin, masukkan ke dalam sumur. Baralah pakai Yusuf ketika dibuka baju pakaian. Abang, kenapa abang kok mengginikan saya? Apa salah saya, bang? Memaki Yusuf sampai hilang kedengaran dari telinga pakikan Yusuf. Dia pun pulang. Tak lama setelah itu, ada musafir yang ngambil air, timbanya diturunkan, ditarik ke atas, yang berpegang di timba itu anak. Itulah dia Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual di pasar budak Mesir, dibeli oleh orang istana, bla 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 bla. Yusuf menjadi bendahara, terus Yusuf menjadi raja. Coba kita potong kalimatnya. Kalau tidak masuk sumur, tidak jadi raja. Mungkin kita kadangkala sedang dimasukkan sumur oleh Allah. Jangan mau pek banawa. Kan seperti itu. Makanya Bapak Ibu dari sekalian, jangan kita larut di dalam kesedihan, karena Allah sedang bekerja. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang paling Anda benci itu baik untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an, dan boleh jadi apa yang paling Anda sukai itu syarrul lakum, buruk untuk Anda. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, padahal kaberangnya nyukamanakan yang daan jagoan dan pesawat adalah barang ke Padang dang tuan. Itu teman kami yang mengajar di IKIP itu, alamangango anak buah dan dosen mahasiswa dan menunggu di Padang. Dang jagoan dan berang-berang nyukamanakan di Jakarta. Tapi setengah jam setelah dia marah-marah itu,
dia kedengaran bahwa pesawat yang bakal dia tompang itu, naiki itu jatuh. Terpaksa manggil kemenakan bila untung dah anjanggo dan itu kesudahannya. Jadi jangan cepat-cepat ya, jangan larut. Apalagi kalau seandainya larut itu mengakibatkan kato-kato lah duka luar, piring lah pecah, pintu lah tangga, orang lah tarik, nanda petik yang berang lah ada berang. Padahal Allah sedang menyelamatkan kita. Jangan larut dalam kesedihan. Cari solusi. Cari hal-hal yang bisa menghilangkan kita dari larut itu. Sebab bagaimanapun hujan lebat, kita marah sama hujan, hujan jalan terus. Jam palasi wa kebarangkeknya tadi hujan itu. Maka cari hikmahnya. Ada hikmah di belakang itu. Itu yang kedua, Pak. Jadi awak berusaha jangan sampai kita larut di dalam musibah-musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadikan solusi, pasti ada hikmah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan agar kita itu tenang di dalam hidup, bersikap sederhana kita di dalam segala hal. Sederhana. Al-i'tidal, jalan tengah, sederhana dalam hidup. Jadi rupanya awakku susah dek perangai juga. Biasa-biasa sajalah dalam hidup. Biasa dalam ngomong, biasa dalam gaya, biasa dalam pakaian. Sehingga kita tidak susah. Tapi kalau kita biasakan berpakaian yang mahal, terbeban wak jadi. Terbeban wak jadi. Nah oleh karena itu biasa-biasa saja, sederhana di dalam berpakaian. Kopai baralik berencana pukul 8.30 sabalik berupai baru. Kenapa? Karena berpakaian itu 3 jam. Itu tidak masuk atau ibu-ibu namanya bantu tapi ibu sih kundak, ibu sebarang. Pertama dipakai baju, dipakai kode atau rok, alhamdulillah alai samo. Tibur jilbab ndak dono soroman, buka balik. Alhamdulillah. Orok li rancak, baju li rancak, jilbab li sesuai. Akhirnya terompa ndak lu adonan cocok. Terompa lu lah. Babuka lu balik. Dicari-cari, rupanya li adonan cocok Pak Chan. Tumbuh di jilbab lai, tumbuh di baju lai, tumbuh di arok lai. Cari warna lawa beda lo pada warna bibi lipstick tadi apa lu dulu. Lah mendaki ke pukul sabaleh baru cocok sadonya. Takana kalau pink kau dipakai wah barek kaping gincunya atau make upnya baik bibi maupun tumi. Nah tumi kan bagi aja kadang-kadang tuh. Jilbab Allah, baju Allah, kode Allah. Mengecek dawa apin tu terus pinjam saya terompai tek dulu. Sebab terompai tek sebelah rumah adonan pink. Jepit lah terompai tek lah terlambat nama orang lebih baik jepit terompai tek. Bu, rupanya kaki tek. Kau gak ketek pada kaki awak. Bamasuan terompa tadi. Karena yang oto di gerbang lah putui lo sabalah. Kalau ikut nanti jadi dalam kehidupan, siapa mau susah? Awak sendiri susah ke diri awak. Awak sendiri susah. Makanya biasa-biasa saja. Insya Allah kita aman. Dalam makan sederhana, dalam gaya sederhana, kan seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib pas mana? Ya, hendaklah kita bergaya sederhana, bertampilan sederhana, al-i'tidal di dalam kehidupan ini. Itu nomor barat tadi itu? Nomor 3. Yang sampai kecil Ali bin Abi Thalib agar kita selalu berada dalam keadaan bahagia ataupun tenang hati kita. Yang keempat, hendaklah kita selalu berada dalam keadaan senyum. Setidak-tidak dalam sehari itu ada 5 kali ketawa. Jadi orang yang membudik saja pagi sore, ini rawan resah gelisah. Jadi paralu galak itu rupanya. Kalau disederhanakan namanya senyum. Syarat untuk senyum itu ada orang. Itu saja. Jangan sampai tidak ada orang. Saya membaca sebuah bacaan. Di Jepang itu ada perlombaan galak. Mulai dari tingkat kelurahan sampai nasional. Galak. Perlombaan galak. Nah ternyata ada akarnya agar orang-orang Jepang itu sehat. Rupanya galak itu membawa sehat.
Karena ada 12 manfaat galak, dua sewak sabik kini. Pertama, melancarkan sirkulasi darah. Sebab orang galak pastinya berada dalam keadaan fresh. Sehingga saraf sarawak bangki, darah wak menjadi lancar pas awak ketawa. Kemudian yang kedua, ketawa itu menunda tua. Lama wak muda adanya kalau galak. Makanya kalau ingin capek tua jangan galak-galak. Capek tua tu. Makanya kalau kita balikkan, orang nandak mau galak, murah, sakit, capek tua. Jadi kalau ada berita, senu kawannya meninggal, ia membudik sentio, kecil. Nah, itu jadi jawabannya. Nah, jadi ketawa itu, makanya Nabi senyum. Bapak Ibu hadirin, ada anak teman kita bekerja di bank, karena duduknya adalah di depan, baru kita datang ke sana, langsung anak kita itu yang menyambutnya, itu harus ketawa. Ternyata melatih diri agar berwajah ketawa itu 6 bulan diklatnya. Anan diklatnya 6 bulan, acara galak. Akan ada pula teman-teman kita, iyo banamaha galak kok. Urang lebur galaknya nih. Entah dia bangga pula dengan cara begitu, kita nggak tahu. Padahal sesungguhnya ketawa itu adalah merupakan poin keempat untuk mendatangkan as-sakinah fil qulub. Jadi perlu kita dalam falsafah kehidupan kita di Sumatera Barat itu kan disebut bamuli bani bakucindan murah, mulik mani kucindan kucindan, mulik mani kata-katanya lembut, tidak menyinggung perasaan orang lain, pandai mencari kata-kata dan bisa menyenangkan orang. Kemudian kucindan murah, apa mana kucindan murah? Pandai mencari kelakar-kelakar sehat. Diperlu kelakar-kelakar sehat. Bukan logau, kelakar sehat. Kan seperti itu umpamanya. Ada teka-teki. Kenapa itik sedati itu jarak antara cotoknya dengan dada? Apa jawaban kamu? Apa yang lo pikir? Pada jauh murahnya. Dek lihnya panjang. Kan seperti itu. Itu kelakar-kelakar kecil itu. Mulik mani, kucindan murah. Ternyata itu membawa kebahagiaan tersendiri. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Makanya kita tidak boleh tidak ada ketawa di tengah-tengah kehidupan ini. Itu yang keempat. Yang kelima, agar kita selalu bahagia dan hati kita berada dalam keadaan tenang, banyak kita memberi ketimbang menerima, walaupun dalam keadaan susah sekalipun. Jadi ternyata Bapak Ibu, kebahagiaan hakiki itu bukan terdapat pada menerima, tapi nyobarado di memberi. Dia berada pada memberi, bukan menerima. Fissarra wad-dharra. Hendaklah kita selalu bersedekah, baik itu berada dalam keadaan susah, apalagi berada dalam keadaan untung. Bersedekah kita terus. Sedekah menimbulkan tenang di hati. Tapi kalau menerima, soalnya namanya susah, Wak. Sebab ketika kita terus menerima, kemana saja kita pergi, kita di bawah jajahan jadinya. Tapi kalau awak magih, awak tanam. Dua nanda pebu. Awak magih, awak tanam. Yang kedua, orang yang menerima sesuatu dari kita pasti mendoakan kita. Mbak kecil yang buat tadi, baik gomarang dibayar kawan semeja. Awak pai, pas orang membayar, lah dibayarnya dek Pak Chan dari bayarnya tadi. Masya Allah, semuanya berdoa. Doa beliau umur panjang, rezeki murah. Semua orang mendoakan begitu. Banyak kebahagiaan. Makanya tahadau, kita hendaklah saling memberi, saling bersedekah. Jangan pilih. Karena ada kawan sebagian bangga aja pilih. Tapi memberi. Coba lihat Quran. Awal-awal saja kita melihat Quran langsung ayat itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Itu yang keempat ya. Yang kelima. Yang keenam, menyempurnakan ibadah walaupun dalam keadaan sibuk. Menyempurnakan ibadah walaupun dalam keadaan sibuk. Apa yang dimaksudnya menyempurnakan ibadah?
Walaupun dalam keadaan sibuk sekalipun, rawatibnya tetap menyelaksanakan. Walaupun dalam keadaan sibuk sekalipun, zikir sesudah sholat dia sempurnakan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan berdoa. Kemudian ditambah dengan rawatib lagi, walaupun dalam keadaan sibuk. Jadi menyempurnakan ibadah walau dalam situasi apapun. Tidak pernahnya memotong-motong diketnya sholat itu oleh karena kerjaannya terdesak. Tidak ada itu. Apalagi menunda-nunda. Jadi tetap menyempurnakan ibadah dalam situasi apapun. Jadi Bapak Ibu seperti yang kita lakukan hari ini. Ini sunnah ini Bapak. Nabi itu berangkat sebelum maghrib, pulangnya siap isya. Itu sunnah Nabi. Sampai hari ini. Dikerjakan oleh para sahabat sampai itulah adanya Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Berangkat sebelum maghrib, pulangnya sudah isya. Dan itu sunnah. Allah sudah menyengaja sholat yang paling dekat waktunya itu adalah maghrib dan isya. Bahkan ini termasuk kafarat. Ini kajian kami dengan Pak Chan di dalam Nasaibul Ibad. Salasun kafarat. Ada 3 yang menghabiskan dosa. Pertama, isbaghul wudu' fis sabarat. Tetap menyempurnakan wudu walaupun dingin kayak kemarin. Basuh mukanya tetap sempurna, basuh tangannya tetap sempurna walaupun hari dalam keadaan dingin. Kedua, masih bil jamaah, berjalan kaki pergi berjamaah. Dia tidak tinggalkan jemaah, tetap jalan kaki. Itu menghabiskan dosa. Nah, yang ketiga ini dia. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu solat sesudah solat. Itu solat ini maksud apa? Solat maghrib, kemudian ditunggu isya. Tidak pula dimaksud menunggu zuhur sesudah subuh. Bila orang kada jauh. Kabu malah kabar. Mayang, nunggu zuhurnya. Kabu malah kabar tu. Abai luar ya, salah sudah. Yang dimaksud maghrib sampai isya. Makanya menunggu sholat isya setelah maghrib, wah itu bukan main Bapak Ibu. Mabikan dosa, makanya setan menggoda. Tidak parah orang mentaluk dah. Mungkin dia ikut sholat maghrib, kemudian putih tapak lari pulang. Yang kita sayangkan adalah tiba di rumah karajo tak pula do. Mengakar jo tiba di rumah, mengango. Bah putusan MK itu betul laksana kok. Itu udah baca lihat di rumah tu. Itu dah kesadang dewa tu, dah keselesai dewa tu. Beruntunglah kita. Berapalah saatnya sampai isya masuk. Tapi itu sangat baik. Makanya alhamdulillah kita yang berada di sini bertahan sampai isya masuk. Itu bukan main. Tetap menyempurnakan ibadah walaupun sibuk. Nah, itu yang keenam. Terakhir, yang bisa mendatangkan ketenangan di hati itu adalah berdoa. Selalu berdoa. Sebab itu adalah kunci dari segalanya Bapak Ibu. Mengadukan segala nasib kita kepada Allah. Berdoa. Dan doa akan dikabulkan oleh Allah. Cuman kadang lama, kadang lambe. Sebab itu tidak mungkin pula Allah berkata, Allah lah yang mengukur kapan doa orang ini patut dikabulkan. Ada kejadian Bapak Ibu di Pakistan. Seorang nenek lagi dengan cucu tinggal di suatu desa. Cucunya sakit sudah 2 bulan. Seluruh dokter yang ada di desa itu sudah mengobati tak mampu. Malah dokter itu merekomendasi satu-satunya yang bisa mengobati cucu ibu ini adalah Dokter Ishan yang ada di Pakistan. Silakan Ibu. Ibu kau jangan ke Pakistan, makan sepayah. Sehingga yang tak satu pun yang dikerjakan oleh ibu ini kecuali hanya berdoa, ya Allah, kalau cucu saya masih ada kesempatan sehat, ya Allah, pertemukan dia dengan Dokter Ishan. Nah, di lain waktu setelah beberapa bulan setelah itu, kurang lebih 2 bulan setengah, di satu tempat terjadi penyakit menular. Oleh pemerintah Pakistan, Dokter Ishan diutus untuk mengasih obat, melihat penyakit menular ke situ. Berangkat dengan pesawat, 1,5 jam pesawat terbang, badai pun datang. Terpaksa pesawat mendarat darurat. Tapi tidak ada penumpang yang cedera. Setelah turun dari pesawat, tanyakan kepada pilot, Pak pilot, kalau saya sambung dengan mobil, berapa jam ke kampung itu? Pilot menjawab, kalau dengan mobil kurang lebih 9 jam lah. Ya nggak apa-apa, daripada terlambat, daripada enggak sama sekali. Berangkatlah dengan mobil. Saja motor berjalan, tak puruk lo tunggu, tak bisa keluar leh. Maghrib pun sudah datang. Maka ada sebuah pondok, Dokter Ishan mengetuk pondok.
ingin numpang sholat maghrib. Dibuka pintu oleh seorang nenek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon izin nek, boleh numpang sholat? Silakan, silakan. Itu tempat berwudu, ini tempat sholat. Nah setelah sholat selesai, Dokter Ihsan melihat ke kiri, ada seorang anak yang sedang tidur. Seorang perempuan kecil. Itu siapa itu nek? Itu cucu saya, dia sudah anak yatim. Sudah 3 bulan sakit. Ibu tidak obati? Saya obati. Tapi dokter di sini tidak ada yang mampu mengobati. Malah dia merekomendasi, mengusulkan, bawa ke Pakistan. Satu-satunya dokter yang bisa mengobatinya Dokter Ihsan. Dokter Ihsan menangis. Ibu, Allah sudah mengantarkan saya ke tempat ibu. Sayalah Dokter Ihsan. Doa ibu makbul. Saya akan obati cucu ibu. Itu kisah nyata yang ditulis di dalam buku yang ditulis oleh Dokter Ihsan itu sendiri. Itu di Google itu ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah ingin mengabulkan doa seseorang, ada secaranya di Allah. Makanya terus berdoa. Dan doa itu kita yakini bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan Pak Ibu. Akan takut dia buat itu. Pas tujuan, pas orang azan. Jadi anak nang gadang banamu pauzan, anak nang ketik banamu seneti. Dia orang tadanga azan tentu mengaji harus berhenti. Itu pentingnya. Salah jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.